betul-betul terjadi. Tanda-tandanya yang disebutkan oleh Nabi ternyata betul-betul muncul. Nah, sekarang ini kan orang yang tidak percaya banyak menjadikan informasi dari Nabi ini sebagai guyonan yang tidak punya mutu, guyonan tidak bermutu. Api dari Yaman ini kan banyak yang menjadikan bahan guyonan. Ya biarlah mereka saat ini tertawa, pada akhirnya nanti nangis gugup, akan menangis menyesal tiada guna. Biar dirasakan sendiri jika tanda-tanda itu muncul. Nah, kita sebagai hamba Allah yang beriman betul-betul meyakini dengan kedatangan hari kiamat yang sebelumnya akan ditandai dengan kemunculan tanda-tanda yang diinformasikan oleh Rasulullah. Oleh karena itu, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap jiwa yang beriman itu memperhatikan bekal untuk hari esok. Bekal apa yang akan dibawa menghadapi hari kiamat itu, menghadapi hari perhitungan amal apa yang akan dibawa. Sebaik-baik bekal tentu ketakwaan kepada Allah. Ketakwaan itu berarti iman tambah plus amal soleh. Rumus takwa dalam Quran, iman plus amal soleh sama dengan takwa. Itu rumus takwa. Kalau ingin mendapatkan sebaik-baik bekal, maka iman dulu kepada Allah. Kemudian buktikan keimanannya dengan amal soleh, sama dengan takwa. Ngaku iman saja tanpa mau membuktikan keimanannya dengan amal soleh, maka tidak akan mendapatkan sama dengan takwa. Keimanannya la yanfa. Coba itu di Al-An'am ayat berapa itu? 155 atau berapa itu? Fadzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl au kasabat fi imaniha khaira. Al-An'am surat ke-6 ayat 158. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Qul intaziru inna muntazirun. Yang mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka, atau kedatangan siksa Tuhanmu, atau kedatangan beberapa ayat Tuhanmu. Pada hari datangnya beberapa ayat Tuhanmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Katakanlah, tunggulah milikmu, sesungguhnya kami pun menunggu pula. Ada notnya tidak? Maksudnya adalah tanda-tanda kiamat. Kalau sedang muncul tanda-tanda kiamat, maka keimanan pengakuan iman seseorang itu tidak akan bermanfaat. Kalau sebelum kemunculan tanda kiamat itu dia belum beriman. Begitu muncul tanda kiamat, dia melihat matahari dari barat, semua manusia akan menyatakan keimanannya. Menurut Rasulullah begitu. Idza tola'at, jika matahari itu muncul dari barat, wa ra'ahan nas amanu ajmaun.
manusia melihat kemunculan matahari dari barat, semuanya akan menyatakan keimanannya. Tetapi sebelum tanda kiamat itu muncul, mereka tidak beriman. Pengakuan imannya pada hari itu la yanfa'. Karena mereka sudah mengetahui, oh ternyata betul kiamat benar adanya. Berarti siksa neraka benar adanya. Perhitungan amal benar adanya. Maka buru-buru seketika mengaku beriman kepada Allah. La yanfa'. Kata Allah dalam ayat ini begitu, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Pengakuan iman seseorang pada waktu itu, kemunculan matahari dari barat, itu tidak akan bermanfaat bagi dirinya kalau sebelumnya mereka tidak beriman. Atau kalau sebelum kemunculan tanda itu dia belum membuktikan keimanannya dengan kebaikan, yaitu amal soleh, maka begitu mereka melihat kemunculan matahari dari barat, lantas dia buru-buru beramal soleh, amal solehnya sudah tidak bermanfaat, tidak diterima oleh Allah. Sudah ngaku iman, tapi belum mau sholat. Begitu melihat matahari muncul dari barat, kok tiba-tiba sholatnya tidak akan diterima. Sudah ngaku iman, tapi belum mau untuk zakat, infak, sedekah, pada Allah beri kemampuan untuk itu. Begitu melihat tanda kiamat dengan kemunculan matahari dari barat, tiba-tiba dia menyedekahkan semua hartanya. Layan Pak, tidak bermanfaat. Zakatnya, infaknya, sedekahnya tidak akan diterima oleh Allah. Pintu amal sudah tertutup. Maka sebelum terlambat, segera buktikan pengakuan iman kita kepada Allah dengan berlomba beramal soleh. Dengan demikian insya Allah atas pertolongan dan ridha Allah kita akan mendapatkan sama dengan takwa itu tadi. Iman plus amal soleh sama dengan takwa. Hanya hamba Allah yang bertakwa sajalah yang akan selamat dunia dan akhirat. Untuk mendapatkan ketakwaan Allah harus dengan iman dan amal soleh. Tidak bisa dengan iman saja, ngaku iman tapi tidak mau beramal soleh, itu tidak bisa. Atau berbuat baik saja tapi landasannya bukan iman karena Allah, juga hanya seperti fata morgana. Maka harus iman dan amal soleh. Jangan berpuas diri ngaku iman kalau belum membuktikan keimanannya dengan amal soleh. Sampai kapan harus dibuktikan? Sampai Allah panggil kita pulang. Ya, ada lagi. Sebelum ke pertanyaan berikutnya, pemberitahuan lampu masih menyala, mobil Datsun warna putih, nomor polisi AE 1074 JL. Datsun putih, nomor polisi AE 1074 JL, lampu masih menyala di parkiran depan Mangkunegaran. Terima kasih. Ya, mari yang punya mobil ini. Ini ditekor nanti. Terus nyalake goro-goro ngaji kok somble. Tekor. Salahmu dhewe kok. Ya, terus halaman 5 masuk ke halaman 6. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kaifa antum idza nazala fiikum ibnu Maryam fa ammakum minkum fa qultu li ibni Abi Dhibin innal Auza'iya hadatsana 'an Zuhri an Nafi'in an Abi Hurairah wa imamukum minkum qala ibnu Abi Dhibin tadri ma ammakum minkum qultu tuhbiruni qala
fa ammakum bi kitabi rabbikum tabaraka wa ta'ala wa sunnati nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimanakah kalian bila Ibnu Maryam turun pada kalian lalu menjadi imam kalian dari kalian? Aku, yakni Walid bin Muslim, perawi, berkata kepada Ibnu Abi Zibin, Al-Auza'i juga menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Nafi, dari Abu Hurairah, dan imam kalian dari kalian. Ibnu Abi Zibin berkata, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan menjadi imam kalian dari kalian? Aku berkata, beritahukanlah kepadaku. Ibnu Abi Zibin berkata, dia yang bisa menjadi imam kalian dengan menggunakan kitab Tuhan kalian tabaraka wa ta'ala dan sunnah Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslim. Mohon penjelasan perkataan Abi Zibin, Ibnu Abi Zibin, dia yang bisa menjadi imam kalian dengan menggunakan kitab Tuhan kalian tabaraka wa ta'ala dan sunnah Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah dijelaskan, Nabi Isa akan memimpin umat Islam pada masa turunnya beliau di akhir zaman ini, tetapi memimpin tetap dengan petunjuk Al-Quran dan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak memimpin, tidak membawa dengan syariat baru, karena dengan diutusnya Rasulullah Muhammad sudah tidak ada lagi, tidak ada nabi lagi, tidak ada rasul lagi. Sampai kapan? Sampai selesai kehidupan dunia ini. Khatamul anbiya wal mursalin. Nah, ini bagaimana Nabi Isa kok turun? Ya, Nabi Isa turun untuk menghancurkan keyakinan para penyembahnya. Beliau akan turun sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memimpin dengan Al-Quran, memimpin dengan tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada lagi hadis yang terakhir. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu as-sa'atu hatta taqtatila fi adani 'azimatani takunu bainahuma maqalatun 'azimatun ka'batuhuma wahidatun. Baca sampai di sini saja. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah terjadi hari kiamat sehingga ada dua golongan besar berperang, terjadi pembunuhan besar antara keduanya, sedangkan seruan keduanya adalah satu. Mohon penjelasannya, sedang seruan keduanya adalah satu. ya, maksud apa? Semuanya merasa menyeru kepada kebenaran. Fi'ah yang satu, kelompok yang satu, dia merasa menyeru kepada kebenaran, membela kebenaran. Kelompok yang lain juga begitu. Sehingga yang berperang ini, yang bertiga ini merasa benar. Ini dua kelompok besar. Fi'atani azimatani. Jadi kelompok yang sama-sama besar, takunu bainahuma maqtalatun azimah. Terjadi pembunuhan besar di antara pertikaian kedua kelompok besar ini. Sehingga banyak sekali yang akan terbunuh. Da'watuma wahidatun. Seruannya satu. Kabeh rumangsa paling bener. Kabeh rumangsa paling bener. Sehingga yang sini juga rumangsa paling bener, yang sini juga rumangsa paling bener. Sehingga bertikailah dua kelompok besar ini, sehingga terjadi pembunuhan besar-besaran di antara keduanya. Banyak korban
di antara kedua kelompok besar dengan kekuatan yang sama-sama besar. Itu maksud seruannya satu itu semuanya merasa paling benar. Sehingga karena saya yang paling benar, kamu harus tunduk, harus ikut saya. Sana juga begitu. Kami yang paling benar, kelompok kami yang paling benar, kamu harus ikut kami. Kalau kamu tidak ikut kami, berarti menyelisih, sesat kamu, perangi. Yang itu juga begitu, sesat kamu, perangi. Bertikailah dua kelompok besar ini. Sama-sama besar, punya kekuatan yang sama besar, maka terjadilah pembunuhan besar-besaran. Di antara dua kelompok besar ini banyak yang meninggal. Itu salah satu tanda kiamat. Ya, lagi. Pertanyaannya berkaitan dengan kiamat. Apakah kita sebagai orang yang beriman dan orang yang sholat akan menjumpai hari kiamat kelak? Dan apakah benar ketika hari kiamat terjadi, ketika sudah tidak ada lagi orang yang sholat? Pertanyaan yang kedua, bagaimana terjadinya negeri yang dipimpin dengan tidak menggunakan cara Islam, sedangkan para ulama atau orang yang berilmu tidak terlibat dalam mengurusi negeri atau tidak terpilih dalam pemilihan pemimpin negeri? Apakah ini tanda-tanda kiamat negeri yang dipimpin dengan cara-cara tidak menggunakan cara Islam yang benar? Nanti yang akan melihat huru hara hari kiamat itu hanya para pendurhaka. Menurut sabda Rasulullah dalam sebuah riwayat disebutkan, nanti sesudah ada angin, hembusan angin yang begitu lembut, itu nanti orang muslim yang beriman kepada Allah semuanya akan dimatikan. Karena orang muslim semuanya sudah mati, maka tidak ada lagi yang sholat. Yang tersisa nanti hanya para pendurhaka. Yang masih hidup hanya para pembangkang, pendurhaka, durhaka kepada Allah. Nah, yang menyaksikan huru hara itu nanti manusia-manusia pendurhaka, bukan hamba-hamba Allah yang muslim. Karena semua muslim sudah dimatikan. Yang menyaksikan tinggal para pendurhaka. Nah, sekarang kalau semua orang Islam, semua muslim sudah mati, ya tentu sudah tidak ada orang yang sholat. Masa orang kafir sholat? Tidak ada yang sholat sudah. Yang ada tinggal kaum perusak, pembangkang, pendurhaka, ahli maksiat, dan lain sebagainya. Kedoliman merajalela, kemaksiatan merajalela. Jadi yang hidup nanti tinggal pelaku-pelaku kedurhakaan, pelaku-pelaku maksiat. Itu yang akan menyaksikan huru hara hari kiamat. Itu yang pertama. Yang kedua tadi apa? Apakah negeri yang dipimpin dengan tidak dengan menggunakan Islam yang benar? Itu negeri kafir namanya. Negeri yang tidak terpimpin oleh Islam, itu namanya negeri kafir. Dan pasti akan mengalami kehancuran. Allah sudah menyebutkan cirinya. Coba Al-Isra 16. Itu berlaku bagi semua negeri. Tidak hanya negeri yang dipimpin oleh orang kafir saja, bukan hanya sebatas negeri yang dipimpin oleh orang-orang yang bukan Islam saja. Bisa jadi negeri yang secara dohir pemimpinnya juga beragama Islam, tetapi tidak mau memimpin dengan nilai-nilai petunjuk-petunjuk Islam. Maka umum negeri yang seperti itu pasti akan dihancurkan oleh Allah. Coba dibaca itu.
Surat Al-Isra surat ke-17 ayat 16. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fa haqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu. Maka sudah sepantasnya berlaku terhadap perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Ini ketetapan Allah. Kita masih ingat, jika Al-Quran menggunakan idza, ini akan mengacu pada makna peristiwa yang pasti terjadi. Sudah terjadi atau belum terjadi, meski belum terjadi, tetapi kejadian itu pasti akan terjadi. Tinggal menunggu waktu. Nah, di sini Allah juga gunakan itu idza wa idza aradna. Dan jika kami menghendaki anuhlika qaryatan, menghancurkan satu negeri. Qaryatan nakirah bentuknya. Tidak ada alif lam di situ. Bukan ma'rifah. Allah tidak ngendika wa idza aradna anuhlikal qaryata. Tetapi Allah ngendika wa idza aradna anuhlika qaryatan. Nakirah. Jadi sifatnya masih umum, bisa terjadi di negeri manapun, akan mengalami kehancuran. Cirinya apa? Amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaiha al-qaul fadammarnaha tadmira. Kami perintahkan pada orang-orang mutraf di negeri itu, yaitu orang-orang yang hidup mewah, orang-orang kayanya, pejabat-pejabat negerinya, itu untuk taat kepada Allah, memimpin sesuai dengan petunjuk Allah. Orang-orang kayanya juga taat kepada Allah. Pejabat-pejabat negerinya diperintahkan oleh Allah taat kepada Allah. Namun yang berlaku kebalikannya, tidak taat, malah durhaka, malah maksiat, malah fasik. Fafasaku fiha, berbuat kefasikan di negeri itu, padahal punya kemampuan, punya kewenangan, punya kekayaan, bisa menyuarakan kebenaran, bisa membela kebenaran, karena punya kewenangan, punya kekayaan. Tetapi justru menyalahgunakan kewenangan, menyalahgunakan jabatan, menyalahgunakan kekayaan, tidak digunakan untuk taat kepada Allah, tetapi justru kewenangannya, kekayaannya dia gunakan menyimpang dari ketaatan kepada Allah, berlaku fasik, berlaku zalim, berlaku batil, berlaku durhaka dan lain sebagainya. Maka cukup itu menjadi alasan negeri itu untuk tertimpa azab dari Allah, fadammarnaha tadmira. Maka kami, Allah akan hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Maka negeri manapun yang tidak diatur, tidak dijalankan sesuai petunjuk Allah dan Rasulnya, maka negeri itu suatu hari nanti pasti akan mengalami kehancuran total. Itulah ketetapan dari Allah. Nah sekarang kalau di negeri yang mayoritas kafir, tidak beragama Islam, itu bagaimana? Pertanyaannya, ada tidak orang Islam di situ? Kalau ada, maka kewajiban orang Islam tetap semaksimalnya berdakwah. Kalau tidak punya kemampuan menghentikan kekafiran, menghentikan kemungkaran dengan kekuatan, karena tidak punya kekuatan, minoritas misalkan, maka dengan nasihat, dengan lisan.
Kalau dengan nasihat pun juga tidak mampu, maka cukup dengan hati. Artinya tidak cocok, tidak setuju. Tidak setuju dengan semua kebijakan yang terjadi di negeri itu. Itulah selemah-lemah iman. Alhamdulillah masih ada iman meski lemah. Nah, sekarang minoritas. Oh, tidak bisa. Oh, itu kan memang negeri kafir. Kalau sekarang ada yang mengatakan itu kan negerinya milik orang kafir, itu negeri kafir, memang bukan diatur dengan Islam. Pertanyaan kita, bumi ini milik siapa? Milik Allah. Ardullah wasi'ah, bumi Allah itu luas. Jadi semua yang ada di alam raya jagat raya ini, dimanapun tempatnya, itu milik Allah. Seharusnya semua harus tunduk pada ketetapan Allah. Maka kalau orang Islam di situ minoritas, tidak ada kewenangan, tidak ada kekuatan untuk memberikan nasihat, maka cukup dengan hati, tidak cocok dengan semua kebijakan yang ada di situ, karena tidak sesuai dengan Islam. Ya, ada lagi. Tentang datangnya hari kiamat. Apakah ada hadis yang menyatakan bahwa datangnya hari kiamat pada hari Jumat? Karena kemarin di kajian gelombang disampaikan demikian. Lah, terkait waktunya, ilmu sa'ah itu indallah. Kapan itu yang mengetahui hanya Allah. Coba hadisnya coba di bawah sini. Bunyi hadisnya seperti apa? Nanti kita teliti dulu. Kita teliti dulu. Kalau memang ada hadis yang menyebutkan datangnya hari kiamat di hari Jumat dan itu hadisnya sahih, ya berarti datangnya hari kiamat hari Jumat. Terus kalau sudah seperti itu berarti dino Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Ahad kita merasa aman begitu. Oh iya hari Jumat. Tapi kalau memang hadis itu sahih, ya berarti betul datangnya hari kiamat nanti hari Jumat. Lantas di hari selain Jumat apa tidak persiapan? Ya tetap persiapan. Bal tanzur nafsum ma qaddamat li ghad itu. Kalau hadis itu menyebutkan hari Jumat, bukan berarti selain hari itu lantas santai-santai. Tetap setiap hari kita harus mempersiapkan bekal untuk hari esok. Nah, datangnya kiamat pasnya kapan yang tahu hanya Allah. Kalau Nabi menginformasikan hari Jumat, ya berarti nanti datangnya hari Jumat. Tetapi waktunya kapan, Jumat keberapa, tidak ada yang tahu. Ya, ada lagi. Maka itu bisa nanti hadisnya kita teliti dulu. Hadis itu sahih atau tidak. Kalau riwayatnya Bukhari Muslim, itu hadis yang sahih. Ada lagi terkait dengan brosur cukup. Ya, kita lanjutkan. Menjawab pertanyaan yang tertunda kalau dari brosur sudah cukup. Ya. Si A meminjam uang kepada si B sebesar 100 juta rupiah untuk membangun sebuah kontrakan. Setelah selesai pembangunan, kontrakan tersebut disewakan 1 juta rupiah per bulan kepada orang lain. Si A akan melunasi hutangnya apabila sudah memiliki uang yang cukup. Selama si A belum bisa melunasi hutangnya,
maka uang hasil kontrakan tersebut diberikan kepada si B setiap bulannya dengan tidak mengurangi jumlah dari hutangnya tersebut. Pertanyaan, bagaimanakah hukum pinjam meminjam seperti itu, Ustaz? Kalau modelnya seperti itu, pinjam meminjam seperti itu, ketahuilah pinjam meminjam seperti itu laisa minal Islam. Itu bukan dari Islam dan tidak dibenarkan oleh Islam. Pertama, pengembaliannya tidak jelas, waktunya kapan. Sedangkan Allah perintahkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282 itu, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian bermuamalah dengan cara tidak cash, dengan cara ada hutang piutang, maka waktunya harus jelas dan tulis, catat muamalah itu. Sehingga hutang piutang itu waktunya harus jelas, kapan, sebulan, 2 bulan, 1 tahun, itu harus jelas. Kejelasan waktu yang Allah perintahkan itu biar ada usaha dari orang yang hutang, usaha untuk mengembalikan. Pangapunten, mohon kalau ada, saya mohon pinjam uangnya dulu 1 juta misalkan. Dikembalikan kapan? Di mengkenek gadah lah. Mengkenek gadah inilah menjadi penyebab orang yang berhutang tidak termotivasi untuk berusaha. Nanti kalau ditagih ini investasi sudah sebulan, lah saya kan ngomong kalau nanti sudah punya, lah sekarang saya belum punya. Setahun diingatkan, iki kok ngeyel mentok. Aku langsung ngomong, nyaurku nek wis duwe. Meski dhisik aku janji sesasi, saiki wis setahun. Wis tekno wong ndung duwe kok, padahal dia tidak berusaha. Maka kalau hutang piutang itu berani hutang, itu harus berani merencanakan kapan mau nyaur. 1 bulan, 2 bulan. Kalau ternyata meleset, sudah berusaha betul 1 bulan, ternyata belum ada, datangi pada orang yang menghutangi tadi. Ada kalam, ada salam, ada salam, ada kalam, ada tegur sapanya, ada pembicaraannya. Pangapunten Bapak Ibu, mohon maaf, saya kemarin pinjam uang bulan lalu, janji saya kembalikan 1 bulan. Lah hari ini sudah tepat sebulan. Sebetulnya ini hari pengembalian, hari nyaur utang saya. Tapi nyuwun pangapunten, saya sudah berusaha maksimal, uangnya belum cukup untuk mengembalikan. Mohon kelonggaran hatinya untuk memberi tambahan waktu. Sampai kapan? Ya insya Allah 2 bulan lagi. Harusnya begitu. Waktunya harus cetha. Dengan waktu yang cetha yang Allah perintahkan itu, maka akan muncul motivasi orang yang hutang untuk berusaha mengembalikan, mencari untuk nyaur. Tapi kalau duka mengke mawon pun gadah, lah itu sampai kapan? Begitu punya, sifat bakhilnya muncul. Orang gelem balik, dipakai dulu. Nanti kalau diingatkan, lah urung duwe, padahal kemarin sudah punya. Tapi dipakai dulu, ini zalim ini, matlul ghani zulmun. Menunda membayar hutang bagi yang sudah Allah beri kemampuan, maka itu satu kezaliman. Sudah punya untuk nyaur, tetapi dipakai dulu oleh wong kae sugih. Mung 1 juta nitip-nitipnya ra kroso. Kae sugih ora butuh di 1 juta. Tak nggone sik. Tak nggone meneh sik. Saya pakainya dulu. Itu zalim. Ketika diingatkan malah marah-marah.
Maka hutang piutang dalam Islam itu waktu pengembaliannya harus cetok. Kalau ternyata meleset, harus ada tegur sapa, ada pembicaraan lagi. Terus yang kedua, tidak dibenarkan oleh Islamnya lagi, hasil sewa si A tadi diambil oleh B. Padahal dia hutang untuk membangun kontrakan, kemudian dikontrakkan. Selama dia belum bisa nyaur 1 juta per bulan uang sewa itu diambil oleh B tanpa mengurangi pokok hutangnya. Kan tadi begitu kan yang ditanyakan. Itu haram dalam Islam. Riba itu haram. Hutang piutang dalam Islam bukan begitu. Kalau itu 1 juta diambil oleh si B, harusnya pokok hutangnya terkurangi. Jadi 99 juta, bulan berikutnya jadi 98 juta. Kalau hasil sewanya diambil oleh B yang menghutangi tadi, setiap bulan 1 juta tanpa mengurangi pokoknya, itu riba haram. Nah, kita orang Islam jauhkan diri dari hutang piutang seperti itu. Ya ini ya, tentang hadis hari kiamat hari Jumat tadi. Ini saya bacakan, itu riwayat Bukhari ya. Berarti hadisnya sahih. An Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu yaumin tola'at alaihi syamsu yaumul jumu'ati. Sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya ialah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumu sa'ah illa fi yaumil jumu'ati. Karena pada hari Jumat itulah Adam diciptakan, dan pada hari itu Adam dimasukkan surga, dan pada hari itu pula ia dikeluarkan dari surga. Dan tidaklah terjadi hari kiamat kecuali hari Jumat. Hadis riwayat Bukhari juz 1 halaman 216. Ini berarti hadis sahih, informasi dari Rasulullah bahwa hari kiamat hanya akan terjadi pada hari Jumat. Bukan berarti hari selain Jumat kok terus kita berleha-leha. Sudah muncul tanda-tandanya jauh-jauh hari. Tanda, jadi terjadinya hari kiamat dari kemunculan tanda-tandanya itu bukan hanya sehari 2 hari. Ada waktunya itu. Nah, berdasarkan informasi dari Nabi ini, hari kiamat terjadi pada hari Jumat. Bukan berarti Nabi mengetahui secara pasti tentang datangnya hari kiamat, karena yang tahu secara pasti datangnya detailnya itu hanya Allah. Di sini Nabi memberi informasi sebaik-baik terbitnya matahari itu di hari Jumat. Sebabnya apa? Pada hari itulah Adam diciptakan. Pada hari itulah Adam dimasukkan ke surga dan dikeluarkan. Ini surga yang mana? Apakah surga jannah nanti pada hari kiamat? Ya tentu bukan. Karena surganya Allah hari kiamat, di situ sudah tidak ada larangan. Sudah tidak ada larangan. Nah, sedangkan iblis menggoda Nabi Adam dan Hawa untuk mendekati buah, memakan buah khuldi. Sedangkan Allah larang, pada di surganya Allah nanti yang hari kiamat itu sudah tidak ada lagi larangan. Maka surga tempat Nabi Adam ini tentu bukan surga besok pada hari kiamat.
Karena di sana sudah tidak ada larangan. Nah itu hari Jumat sebaik-baik terbitnya matahari menurut Rasulullah. Karena ada beberapa alasan, beberapa sebab. Hari Jumat Nabi Adam diciptakan. Hari Jumat Nabi Adam ditempatkan di jannah, di surga. Hari Jumat karena melanggar aturan Allah, Nabi Adam dikeluarkan dari jannah itu. Dan hari Jumat terjadi hari kiamat. Jumat keberapa, menit keberapa, detik keberapa, wallahu a'lam, yang tahu hanya Allah. Ya. Terus, ada lagi? Mohon dibacakan dalil kalau makmum masbuk ketinggalan Al-Fatihah harus menambah 1 rakaat lagi. Ya, saya bacakan ya. Ini minta dibacakan, kita bacakan. Yang pertama, riwayat dari Al-Bukhari, juz 1 halaman 184. An Ubadah bin Somit, dari Ubadah bin Somit, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 295, nomor hadis 36. An Ubadah bin Somit, dari Ubadah bin Somit, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la sholata liman lam yaqra bi ummil Qur'an. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca ummul Qur'an, maksudnya Al-Fatihah. Kemudian hadis berikutnya riwayat Al-Bukhari, juz 1 halaman 156. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sami'tumul iqamah, jika kalian mendengar iqamah, famshu ilas sholati, maka berjalanlah kalian menuju sholat jamaah itu. Berjalanlah kalian menuju masjid untuk mendatangi sholat jamaah. Wa alaikum bis sakinati wal waqari wala tusri'u, dan hendaklah kalian datang tetap dengan tenang, dengan tunduk, jangan tergesa-gesa, tidak usah pelayon. Sudah dengar masjid dikumandangkan iqamah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wis kumat langsung melayu. Nah, itu tidak dianjurkan oleh Nabi. Tetap datang dengan tenang, dengan tunduk, dan jangan terburu-buru. Karena nanti sholat itu butuh tumaninah, butuh khusyuk. Kalau kita dengar iqamah terus lari, terus jalan terburu-buru, sampai tempat ngos-ngosan berkeringat ini itu, sehingga tidak teratur. Kekhusyuannya bisa terganggu, tumaninahnya bisa terganggu. Fama adraktum fasallu, apa yang kalian dapati sholat bersama imam, maka sholatlah bersama imam. Wa ma fatakum fa'atimmu, dan apa yang kalian terlewat dari sholat itu, maka sempurnakanlah. Dari hadis-hadis ini
maka kami mengambil pemahaman orang atau makmum masbuk yang tidak mendapatkan Fatihah bersama imam secara lengkap, meski dia mendapatkan rukuk, dia tetap tidak mendapatkan rakaat itu. Dia nanti kalau sudah imam salam, dia harus bangkit untuk menyempurnakan apa yang tertinggal karena dia tidak mendapatkan Al-Fatihah bersama imam secara sempurna. Adapun saudara-saudara muslim lain mengambil pemahaman asal mendapat rukuk bersama imam dihitung 1 rakaat, ya monggo kita saling menghormati. Tapi berdasarkan hadis-hadis ini kami mengambil pemahaman orang masbuk, makmum masbuk yang tidak mendapatkan Al-Fatihah bersama imam secara lengkap, meski mendapatkan rukuk bersama imam, tetap tidak dihitung mendapatkan rakaat itu. Nah, nanti ketika imam salam, dia tidak ikut salam, tetapi dia bangkit berdiri menyempurnakan rakaat yang tertinggal karena tidak mendapatkan Al-Fatihah secara sempurna bersama imam tadi. Kenapa? Karena Fatihah itu rukun, salah satu rukun sahnya sholat. Nah, kita saling menghormati, wes ora usah udrek-udrekan. Ya, ada lagi. Mohon saran Al-Ustaz, bagaimana cara membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Saya berumah tangga sudah 22 tahun. Anak yang gede sudah kuliah. Selama ini istri saya masih egois sekali karena tidak mau mengikuti aturan dan prinsip-prinsip bagaimana membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang selama ini saya sarankan padanya, kalau ada kekeliruan yang dia lakukan, ditunjukkan dan dinasihati, tidak senang. Tetapi kalau ditanya mau pakai aturan yang bagaimana, dia selalu diam, tapi tidak mau nurut dan selalu mengulang-ulang kesalahan-kesalahan itu lagi. Memang sih dia mau minta maaf, Ustaz. Padahal istri saya selalu membenarkan nasihat dan tuntunan saya. Tetapi kenapa kok tidak pernah diindahkan nasihat saya sebagai suaminya? Lama-lama saya kan bosan menasihatinya. Akhirnya saya diamkan bila mana istri saya ada berbuat salah. Karena sudah terlalu sering dan berulang terus, saya bosan menasihatinya. Apakah saya salah? Kalau saya mensikapi kesalahan istri dengan diam atau malas bicara duluan. Tapi kalau istri saya ngomong, saya balas seperlunya saja. Dan apakah saya salah bila saya menuntut pada istri saya untuk bertanya pada saya lebih dahulu? Kenapa saya Apakah saya salah jika saya menuntut istri? Nek aku meneng kuwi, kowe tekono aku sik, ngopo aku ngenengke kowe kan itu. Mungkin maksudnya begitu. Dek, kamu harusnya itu bertanya pada suamimu ini, Mas, kenapa kamu diamkan saya? Mungkin begitu itu. Terus? Mohon nasihatnya. Hah? Yang pertama, baik suami maupun istri, masing-masing berusaha
untuk memahami tujuan kita orang Islam ini berumah tangga. Itu dipahami dulu. Karena rumah tangga ini saking mulianya, sampai-sampai tujuan berumah tangga Allah sendiri yang menetapkan tujuan itu, sakinah mawaddah warahmah. Maka pahami dulu ini tujuan rumah tangga yang telah Allah gariskan ini, baik suami maupun istri. Turunkan ego masing-masing, ojo gondeli egone dewi-dewi. Rujuklah semuanya pada Al-Quran, pada Sunnah. Suami jangan rumongso paling benar, istri jangan rumongso paling benar. Semuanya duduk bareng, pahami tujuan rumah tangga yang telah Allah gariskan. Apa itu sakinah, apa itu mawaddah, apa itu warahmah. Karena ketiga hal ini merupakan tanda-tanda kemahakuasaan Allah bagi orang yang mau punya akal sehat. Sakinah itu sukun, ya. Diam itu tenang. Maka kita berumah tangga itu harus siap untuk tenang. Suami tenang di samping istri, istri tenang di samping suami. Ada kerinduan jika suami jauh dari istri, istri jauh dari suami. Ketika suami tidak ada di samping istri, hati istri gelisah. Begitu suami ada, menjadi tenang. Masalah apapun di luar rumah, begitu sudah bertemu suami istri, ada ketenangan. Sebagaimana dulu Rasulullah pertama kali menerima wahyu, beliau sampai bergetar ketakutan, keringatnya gerontol-gerontol gitu. Begitu sampai berada di samping Ummul Mukminin Khadijah, dipeluk, di ini, di itu, tenang. Suami di luar bermaisha, beraktivitas, banyak problematika yang dihadapi. Sampai rumah, istri hibur suami, sambut suami dengan baik. Ojo malah nambah-nambahi masalah. Lagi teka, assalamualaikum, waalaikumsalam, langsung bunyi-bunyi istrinya. Kula kan pun sajang, nek ndeleke anduk niku ampun ten mriku, ampun ini. Wah, tambah budrek suaminya. Wis di luar rumah banyak masalah. Begitu masuk rumah tambah lagi masalah. Mungkin masalah terbesar suaminya ketika bertemu istrinya. Masalah terbesar istri ketika bertemu dengan suami. Nah, ini baik suami maupun istri tidak paham sakinah. Lesannya bisa mengucap, mohon nasihat, biar rumah tangga kami sakinah mawaddah warahmah. Praktekkan itu sakinah mawaddah warahmah. Jangan suami malah tenang berada di samping istri tetangganya. Jangan sampai istri lebih tenang berada di samping suami tetangganya. Jangan sampai suami tenang WA-WA-an dengan istri tetangga. WA-WA-an dengan perempuan lain kok malah tenang, seneng. WA-WA-an dengan istrinya yang sah, yang halal, malah ora tahu. Dengan perempuan lain yang tidak halal baginya, mesranya luar biasa. Kita yo salam, mendekati zina kok yo nganggo salam ini ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sedang apa dikoh di sana, Dek? Sudah makan apa belum? Jangan lupa makan. Aku tidak bisa mendengar kabar dirimu sakit. Aku tidak mampu hidup kalau dirimu sakit. Lo orang mampu hidup bukan mati.
Padahal itu istri orang lain, perempuan lain, tidak halal bagi dirinya, tapi mesranya luar biasa. Jangan lupa makan. Saya khawatir kamu sakit. Kalau kamu sakit itu pikiranku kemana-mana. Aku gak enak kerja, gak enak makan, gak enak tidur. Alah, pret. Tetapi dengan istri halalnya tidak pernah seperti itu. Padahal istrinya memulai WA, Mas, kalau dereng mami jawab mangan karepmu, karepmu. Dijawab seperti itu, mangan karepmu, karepmu, weteng-wetengmu dhewe kok laporan ning aku. Tapi dengan perempuan yang tidak halal, luar biasa mesranya, luar biasa manisnya. Berarti ini tenang ketika berhubungan dengan perempuan yang tidak halal, suami laki-laki yang tidak halal. Tetapi ketika harus berdekatan dengan suami atau istri halalnya, ketika harus telepon-teleponan, ketika harus WA-WA-an dengan suami atau istri halalnya, malah tidak nyaman. Maka tujuan pertama sakinah saja sudah tidak terwujud. Bagaimana untuk menggapai tujuan kedua, mawaddah? Mawaddah itu hanya muncul kalau sakinah sudah ada. Meski namanya sakinah istrinya, tetapi kalau tidak dipraktekkan ya tidak sakinah. Mawaddah itu hanya akan muncul kalau sakinah, ketenangan suami istri itu terwujud. Istri nyaman berada dekat suami, suami nyaman, tenang. Kenapa kok bisa tenang? Karena suami menjalankan kewajibannya selaku suami, istri juga menjalankan kewajibannya selaku istri, sehingga tidak terbolak-balik. Maka suami jangan hanya baca ayat-ayat yang berisi kewajiban istri terhadap suami. Kalau yang kita baca selaku suami, ayat-ayat yang berisi kewajiban istri kepada suami, kita hanya akan pinter nuntut hak, tetapi tidak paham kewajiban kita. Kenapa? Karena ayat-ayat yang berbicara tentang kewajiban suami terhadap istri, kita tidak mau baca. Sehingga kita lebih paham tentang kewajiban istri terhadap suami. Akhirnya kita para suami hanya bisa menuntut hak, lupa terhadap kewajibannya. Para istri juga begitu. Jangan hanya membaca ayat-ayat yang berisi kewajiban suami terhadap istri, tetapi baca dan pahami, dalami ayat-ayat yang berbicara tentang kewajiban istri terhadap suami. Kalau para istri ini hanya paham ayat tentang kewajiban suami terhadap istri, istri hanya akan pintar menuntut haknya saja, tidak pandai dan bahkan enggan acuh tak acuh terhadap kewajibannya selaku istri. Kalau sudah begini, tidak akan muncul ketenangan dalam rumah tangga. Kenapa? Karena tidak turun bimbingan dari Allah. Masing-masing tidak menjalankan kewajibannya dengan baik sebagaimana yang Allah sudah gariskan, Rasul sudah gariskan. Apapun itu kalau keluar dari garis Allah, dari garis Rasul, pasti tidak baik. Dalam rumah tangga, keluar dari garis Allah dan garis Rasulullah, suami tidak jalankan kewajibannya dengan baik, istri tidak jalankan kewajibannya dengan baik, itu berarti telah keluar dari garis Allah, garis Rasulullah, maka potensi besar rumah tangganya tidak ada sakinah, tidak ada ketenangan di situ. Anggere ketemu kayak kucing karo tikus, padahal kucing karo tikus wis bolong sekarang itu. Suami istri yang sah ketemu seperti anjing bertemu kucing, padahal sekarang
Anjing dan kucing itu sudah jadi bestie, sudah jadi teman baik. Nah, maka pahami itu ya. Tidak akan ada mawaddah kalau tidak ada sakinah. Apa itu mawaddah? Mawaddah itu rasa cinta di atas mahabbah. Mahabbah, mawaddah itu sama-sama cinta. Tapi mawaddah itu levelnya di atas mahabbah. Mawaddah ini rasa cinta, saking cintanya sampai tidak pernah terlintas dalam benak suami atau dalam benak istri untuk menyakiti hati maupun fisik istri atau suami, sehingga tidak rela kalau pasangan halalnya sampai tertimpa madharat. Maka dia akan benar-benar menjaga pasangan halalnya ini, zahiran wa batinan. Karena kata mawaddah itu berarti rasa cinta sampai tidak terlintas dalam benak untuk menyakiti pasangan halalnya, baik dengan lisan maupun dengan perbuatan maupun dengan sikap. Itulah mawaddah. Nah, sekarang ada yang menikah, mohon doa ya, mudah-mudahan keluarga kami samawa, sakinah mawaddah warahmah. Tapi belum paham sakinah, belum paham mawaddah. Begitu ijab kabul langsung disakiti pasangannya, langsung disakiti. Kamu boleh mendekati saya, tetapi tidak boleh menyentuh saya, karena saya sudah ada yang punya. Saya mau menikah dengan diri kamu hanya karena berusaha berbakti kepada orang tua. Tapi selamanya jangan sentuh saya. Itu terjadi, ada itu. Bagaimana mau mawaddah? Wong baru ijab kabul hari itu misalkan, malam harinya mau disentuh oleh suaminya, langsung membuat kegaduhan istrinya. Kamu bisa menikahi saya, tetapi tidak bisa menyentuh saya, karena tubuh saya ini milik laki-laki lain. Hati saya milik laki-laki lain. Saya mau menikah dengan kamu hanya untuk memuaskan orang tua, hanya untuk menuruti keinginan orang tua. Ini sudah buat gaduh, tidak sakinah. Bagaimana mungkin mawaddah? Sudah ini menyalahi aturan Allah dan Rasul. Tidak ada sakinah, langsung menyakiti pasangan halalnya dengan ucapan. Kalau sudah begitu, bagaimana kasih sayang rahmah akan terwujud di antara keduanya? Kasih sayang di situ maksudnya bimbingan dari Allah sehingga keduanya saling mencintai, saling menyayangi, tidak saling menyakiti, tidak saling membohongi. Nah, ini yang pertama dilakukan, masing-masing pahami ini dulu, baik suami maupun istri, tentang makna sakinah mawaddah warahmah. Sudah begitu, ingat, seorang suami itu biar bagaimanapun punya kewajiban dari Allah, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Rijal itu laki-laki, suami itu sebagai qawam, pemimpin bagi istri. Ma ma'nal qawam? Qiwamatur rajul 'alal mar'ah. Apa maknanya? Kepemimpinan seorang suami terhadap istrinya. Ma makna qiwamatur rajul 'alal mar'ah? Qiwamatur rajul 'alal mar'ah itu maknanya, qawam itu maknanya al-qiyam bi syu'uniha, memperhatikan perkara-perkara istrinya. Perkara-perkara istri itu menjadi hak istri.
Dulu pernah ada yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alaihi?" Apa yang menjadi hak istri salah seorang di antara kami? Nabi kita menjawab, Nabi kita bersabda, "Antut'imaha idza ta'imta." Jika kamu makan, maka kamu beri istrimu makan. Ini termasuk memperhatikan urusan istri. Haknya istri diberi nafkah berupa makan, nafkah lahir maupun batin, itu haknya istri. Antut'imaha idza ta'imta wa taqsuwaha idza tasaita. Jika kamu makan, berilah istrimu makan. Jika kamu berpakaian, berilah istrimu pakaian. Ini maksudnya haknya istri itu salah satu yang harus diperhatikan, diberi nafkah lahir. Makanan, pakaian itu kan nafkah lahir. Ukurannya bagaimana? Bil ma'ruf, menurut kepatutan, kemampuan maksimal dari suami. Kalau suami mampu memberi nafkah lahir dengan cara yang patut, suami jangan bakhil. Wes cukup ya semono. Padahal ora cukup tenan. Hanya untuk buat kebutuhan makan minum harian. Kuwe ora nganggo amis-amisan. Padahal suami punya lebih daripada itu. Kenapa bakhil? Dan istri juga jangan banyak menuntut. Aja nggledhahi dompete suami, tase kupluke, kasure, bantale, pit montore gledhahi kabeh iki mesti dideliki iki. Lah itulah. Kalau semuanya sudah tidak paham tentang sakinah mawaddah warahmah, selintas-selintas kabeh sudah. Istri itu nafkah lahir yang diberi suami, ya sudah diterima dengan penuh rasa syukur, penuh rasa qanaah, dan suami jangan kebangetan. Kalau memang mampu memberi nafkah lahir yang lebih, berikan yang lebih sesuai dengan kemaksimalan. Itu termasuk perkara yang harus diperhatikan para suami. Kemudian min syu'unil mar'ah, termasuk perkara istri yang harus diperhatikan juga oleh suami, wala tadribil wajha. Jangan pukul wajah istri. Bukan berarti terus boleh memukul anggota tubuh yang lain. Kula mboten mukul wajah, saya mukul kepala, saya mukul geger, saya mukul ulu hati. Itu maksudnya jangan pukul istrimu. Itu menjadi hak dari para istri. Wala tuqabbih, perkara yang harus diperhatikan juga oleh suami karena itu menjadi hak istri. Jangan hina istrimu, jangan caci maki istrimu, lebih-lebih di hadapan orang lain. Jangan hina, jangan caci maki, apalagi di hadapan orang lain. Bojo kandhane ngeyel, wis elek ora genah, dikandani meramanut di hadapan orang lain. Itu melanggar aturan Rasulullah kita. Nauzubillah. Terus bawa dalil di sana. Kowe ngerti lah, Nabi itu, beliau itu bersabda, andai kata aku diizinkan oleh Allah untuk memerintahkan seseorang sujud pada seseorang, niscaya aku akan perintahkan istri untuk sujud pada suaminya. Nabi pernah bersabda demikian, kowe kudune sujud ning aku. Sudah ngeterapke dalilnya salah. Hanya gara-gara merasa superior. Padahal kewajibannya selaku suami tidak ditunaikan maksimal. Hanya pinter nuntut
istri untuk menunaikan kewajibannya. Hanya pintar nuntut hak saja suami-suami yang tidak tahu Islam. Termasuk menjadi haknya istri, wala tahjur illa fil bait. Jangan tinggalkan istrimu kecuali di rumah. Lagi nesunan, lagi marahan, cekcok di tengah jalan, langsung bojone diduknya tinggal mulai. Itu tidak boleh, menyalahi aturan Rasulullah. Bawa pulang dulu. Sudah, kalau ingin meninggalkan sejenak biar tenang, biar tidak ada cekcok lagi, bawa istri ke rumah, sudah tinggalkan sejenak, tapi posisi istri berada di rumah. Lagi piknik di pantai, tiba-tiba cekcok di pantai, istrinya langsung tinggal pulang. Itu tidak boleh, menyalahi aturan Nabi, dosa. Nah, sudah demikian, suami juga harus mempergauli istri dengan cara yang baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaulah dengan istri-istrimu dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf itu baik, dengan santun, kasih sayang, rasa tresno. Kalau ada masalah tidak emosional, tidak main pukul begitu saja, tidak mencaci maki, tidak berkata-kata kasar kepada istri. Kalau ada masalah duduk bareng, buka Al-Quran, cari tahu hadis-hadis Nabi, cari solusi dari Quran dan Sunnah. Hadirkan Al-Quran dan Sunnah dalam rumah tangga itu. Dengan demikian, insya Allah rumah tangga itu sakinah, mawaddah, warahmah. Teori kebenaran dari Islam tentang sakinah, mawaddah, warahmah sudah kita ketahui. Hanya satu kekurangan kita, masih tidak mau mengamalkannya secara kafah, masih terbawa nafsu. Pokoknya orang cocok, nesu-nesu. Istrinya juga nggak cocok, nesu-nesu. Sidik-sidik tantang-tantangan cerai. Ramane tak pegat. Bojone yo ngono sing wedok. Mbok man pegat malah peneran. Kula melu jenengan rekoso. Mangan ra tau nganggo amis-amisan. Saya waktu masih ikut orang tua saya saja makan terjamin, butuh apa tercukupi. Sudah begitu orang tuanya mendengar kisruh rumah tangga anak-anaknya, saling bela anak-anaknya sendiri. Orang tua perempuan juga begitu, wis nuntut cerai nduk. Nuntut cerai kok di pengadilan kamu nuntut sekian padahal suaminya tidak mampu. Orang tua suami juga begitu. Wis leculno wae kuwi bojo ra genah ngene aku cek iso. Goleke gawe yang kowe ngopeni kowe. Orang tua malah menambah runyam problem rumah tangga anak-anaknya. Tidak mengislahkan, malah semakin menambah runyam. Karena masing-masing orang tua membeloni anaknya dewi-dewi. Ini juga tidak dibenarkan orang tua seperti ini. Beloni anaknya dewi-dewi dalam kisruh rumah tangga anak-anaknya. Kok masing-masing belo anaknya dewi-dewi membenarkan anaknya sendiri-sendiri tanpa melihat secara objektif duduk permasalahannya. Orang tua yang seperti ini juga tidak dibenarkan dalam Islam. Dia membela, membabi buta tanpa tabayun, tanpa melihat kebenarannya. Hanya gara-gara punya hubungan kedekatan, karena ini anaknya dibela mati-matian. Setelah ditabayunkan, dikrosek, dilihat duduk permasalahannya menurut kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah, ternyata sing salah anaknya. Akhirnya menyesal, kadung, dukung anaknya kon pisah, nyalah-nyalahin matune. Sing sana juga begitu, wes tambah runyam akhirnya. Itu tidak dibenarkan. Hadirkan dalam rumah tangga itu Quran dan Sunnah. Jangan hawa nafsu masing-masing. Suami jangan memimpin dengan hawa nafsu.
Istri juga begitu, jangan menjalani rumah tangga dengan hawa nafsu. Lah, selaku suami sampai kapan kita menasihati istri? Apakah boleh kita merasa bosan? Tidak boleh. Sampai kapan? Ya sampai kita mati. Selama masih berumah tangga, selama masih hidup, selama itu pula tawassul di antara suami dan istri harus terus berjalan. Ingat, menurut Nabi kita, istri itu karena ini wanita itu tercipta dari tulang rusuk. Nabi kita pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, idza syahida amran falyatakallam bi khair aw liyaskut." Siapapun yang aku beriman kepada Allah dan hari akhir, jika dia menemui satu urusan, hendaknya dia berkata baik atau diam. Wastausu bin nisa'i, nasihatilah para istri. Fa innal mar'ata khuliqat min dhila', karena sesungguhnya wanita itu tercipta dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in fid dhila'i a'lahu, dan sesungguhnya sebengkok-bengkoknya tulang rusuk itu adalah yang paling atas. Fa in dhahabtahu kasartahu, jika kamu ingin meluruskan tulang rusuk yang bengkok ini dengan cara kasar, maka kasartahu, kamu akan mematahkan tulang rusuk ini dengan cara memukul, dengan cara menasihati, tetapi isinya caci maki, isinya hinaan, dengan pukulan, maka tulang rusuk yang bengkok ini akan patah. Dia tidak akan bisa menjadi lurus. Dengan pukulan, cacian, hinaan, dia tidak akan bisa menjadi lurus. Tulang rusuk ini akan bengkok. Menasihati istri bukan begitu. Bukan dengan memukul, bukan dengan mencaci, bukan dengan menghina, bukan dengan merendahkan, tetapi menasihati dengan penuh kesantunan, kelembutan, kasih sayang dari hati ke hati. Tapi kalau saudara merasa bosan, walaupun bosan wis 24 tahun, tak kandhani ngeyel wae pun kula meneng. Ning kok nggih istri saya tidak tanya, "Mas kok meneng napa?" Aslinya jenengan ya masih pengen bicara dengan istri. Kalau jenengan merasa bosan terus berhenti memberikan nasihat, ingat Nabi kita bersabda, "Wa in taraktahu lam yazal a'waja." Jika kamu tidak berikan nasihat, tidak berusaha meluruskan tulang rusuk yang bengkok itu, dia selamanya tetap akan bengkok. Hanya akan menjalani hidup ini sesuai keinginannya. Dia tetap akan bengkok. Maka bagaimana cara memberikan nasihat? Nabi kita bersabda, "Istausu bin nisa'i khair." Nasihatilah para istri dengan nasihat yang baik-baik. Ini ada turunannya Bapak Ibu. Khair ini ada khair, sesudah khair ada thayyib, sesudah thayyib ada ma'ruf, sesudah ma'ruf kemudian ada soleh, sesudah soleh ada ihsan. Jadi tidak cukup berarti khair, yang dimaksud Nabi khair itu berarti khair beserta turunannya. Ya khair, ya thayyib, ya ma'ruf, ya apa tadi? Soleh, ya ihsan. Memberikan nasihat pada istri itu. Khair itu masih baik, tapi baiknya berupa sifat. Thayyib juga begitu. Thayyib itu biasanya baik dari sisi tata lahir. Kalau sudah khair, sudah thayyib, meningkat menjadi ma'ruf. Ma'ruf itu baik dalam arti sikap. Kita tahu jujur itu sifat baik. Ketika kita memilih untuk berlaku jujur, memilih kejujuran, lah saat itulah kita mengambil sikap baik
berupa kejujuran. Nah itu ma'ruf. Kalau jujur itu baik, masih sifat itu khair. Tapi kalau sudah dipilih dan dipraktekkan dalam kehidupan, kejujuran itu meningkat dari khair menjadi ma'ruf, namanya sikap. Sesudah itu meningkat jadi soleh sudah. Sesudah itu meningkat jadi ihsan. Baik dalam arti selalu merasa diawasi oleh Allah. Mau mencaci istri, ingat Allah Maha mengawasi. Mau memukul istri, ingat Allah mengawasi. Mau tidak menafkahi istri padahal diberi kemampuan oleh Allah, ingat Allah Maha mengawasi. Mau berhenti memberi nasihat kebaikan, dia ingat Allah Maha mengawasi. Itu puncak dari khair, itu ihsan. Maka para suami nasihati istri dengan yang baik-baik. Kemudian yang baik-baik itu ambil sebagai sikap hidup. Sehingga tidak mungkin ada suami mukul istri kalau dia merasa diawasi oleh Allah. Ada suami KDRT, ada seorang suami beragama Islam mencaci maki istrinya dengan kalimat-kalimat kotor menjijikkan. Itu tidak mungkin terjadi kalau dia merasa diawasi oleh Allah. Tapi kalau dia hidupnya dengan hawa nafsu setan, hawa nafsu duniawi, ya sangat mungkin terjadi. Laki-laki sebagai seorang suami, oposite jotos istrinya, pukul tendang istrinya, caci maki, pisu-pisui, tidak diberi nafkah lahir batin. Itu sangat mungkin terjadi. Kenapa? Karena suaminya tidak merasa diawasi oleh Allah. Ya, jangan bosan memberi nasihat kebaikan kepada istri, tetapi harus terus meningkat sampai pada puncaknya. Ambil khair sebagai sifat baik, sebagai sikap dalam kehidupan sehari-hari, praktekkan dalam kehidupan rumah tangga saudara, sambil terus saling mendoakan satu dengan yang lain. Mohon kepada Allah, itu yang terpenting. Sehingga khair akan mencapai puncak kebaikannya menuju ihsan. Kalau suami sudah merasa terus diawasi oleh Allah, tidak akan pernah menyakiti istri. Begitu pula kalau istri sudah merasa terus diawasi oleh Allah, dia tidak akan kecewakan suami. Masing-masing akan tunaikan kewajibannya secara maksimal sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Ya, mudah-mudahan usaha dan doa saudara untuk menjadikan rumah tangga saudara lebih baik, mendapatkan bimbingan dan keridhaan dari Allah ini, menuju rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, mudah-mudahan dikabulkan dan diridhoi oleh Allah. Ya, ada lagi? Baik, sebelum ke pertanyaan singkat, menyambung tentang makna masbuk. Apabila ikut jamaah sholat yang bacanya sir, belum selesai membaca Al-Fatihah, tetapi imam sudah ke gerakan berikutnya, jadi rukuk, apakah tetap menambah rakaat tersebut? Selesaikan Fatihahnya. Kalau sir, delalah imamnya cepat banget. Kita baru sampai Ar-Rahmanir-Rahim, imamnya sudah ngejak rukuk. Kalau begitu ya biar imamnya rukuk, kita selesaikan Fatihah. Kenapa? Karena sudah tidak bisa kita sholat di belakang imam, tidak bisa karena imamnya terlampau cepat. Maka kalau itu sir, imamnya sudah ngajak rukuk, kita belum selesai Fatihah, kita selesaikan dulu Fatihah sampai selesai, baru kemudian kita ikut, kita rukuk. Lah kalau kita sudah rukuk imamnya i'tidal, ya sudah, setelah rukuk nanti kita juga i'tidal. Maka imam itu harus bijaksana.
bacaannya jangan terlampau panjang, jangan terlampau cepat, pertengahan. Karena ada makmum di belakang panjenengan yang mengikuti. Kalau jenengan terlalu lama, bacaan sir, habis itu baca ayatnya panjang, Al-Baqarah sampai selesai. Makmumnya wis tele-tele tenan itu. Kalau tidak terbiasa, bisa jadi begitu jenengan salam merangek makmumnya misalnya. Tapi juga terlampau cepat. Kalau ngimami secara jahar itu bisa lama, bisa tartil, bisa tahqiq bacaannya, karena didengar oleh makmum. Tapi begitu rakaat ketiga masuk bacaan sir, tiba-tiba cepat sekali. Kita baru makmum baru sampai Maliki Yaumiddin atau sampai Iyyaka na'budu, imamnya sudah ngajak rukuk. Akhirnya kita pengen nyusul imamnya. Kita baca Iyyaka na'budu, imamnya terus Allahu Akbar, wah kita ya alhamdulillah ya nasta'in. Ini ada yang seperti itu. Ketika bacaan jahar, imamnya bisa tartil, bisa tahqiq. Tetapi masuk rakaat ketiga, keempat, tiba-tiba bacaan Fatihah imamnya cepat sekali. Dari mana kita tahu cepatnya padahal kita tidak dengar? Ya dari bacaan kita sendiri. Kita sudah baca biasa, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Lah kok imamnya wis rukuk? Nah terus cara baca imamnya gimana? Jangan-jangan dengan satu kali nafas. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dengan satu nafas bacaan sir. Ya tentu makmumnya enggak akan bisa nututi. Nah maka kalau itu bacaan sir, kita belum selesai Fatihah, imamnya sudah ngajak rukuk, kita selesaikan bacaan Fatihah kita dulu. Ya, ada lagi? Pertanyaan sudah cukup. Ke pertanyaan langsung. Ya, mari pertanyaan langsung. Bapak dan Ibu yang mengendaki pertanyaan langsung bisa menyebutkan nomor mic berbeda. 34 dan 34. Sementara dulu 38 dan 34. Kita mulai dari nomor mic 38. Silakan Bapak. Dari lantai 4 Ustaz. Ya, mari. 2 pertanyaan. Yang pertama, Diperkenalkan dulu. nama Pak Hamid dari Sragen. Hamid. Yang pertama, apakah ada tuntunannya azan di waktu sepertiga malam? Untuk yang kedua, mohon diterangkan tentang sholat jamaah ketika hujan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang pertama, apakah ada tuntunannya azan di sepertiga malam? Ya. Itu menjelang subuh ada yang azan gitu loh. Lah kalau dulu itu berfungsi untuk mengingatkan umat Islam. Dulu waktu puasa, Bilal itu menjelang belum subuh ini, Bilal itu juga beradzan ketika bulan Ramadan. Tetapi adzannya Bilal itu tidak menghalangi kita untuk meneruskan sahur. La yamna'anna adzanu Bilal min sahurikum. Adzannya Bilal itu tidak menghalangi sahurmu. Hatta yunadiya Ibnu Ummi Maktum. Kecuali kalau kita sudah mendengar Ibnu Ummi Maktum itu beradzan.
Kalau Umi Maktum beradzan itu berarti sudah masuk waktu subuh. Kalau yang adzan Bilal itu belum masuk waktu subuh, maka masih boleh makan dan minum. Kalau dulu adzan sebelum subuh itu untuk mengingatkan manusia sebentar lagi akan masuk waktu subuh. Ayo gendam siap-siap. Ya boleh saja adzan sebelum subuh adzan, ya boleh-boleh saja. Tetapi sekarang dengan semakin banyaknya masjid, alhamdulillah, dengan pengeras suara, biasanya orang akan bingung nanti. Masih 15 menit subuhnya, tiba-tiba dari sayup-sayup terdengar adzan subuh. Ini adzan dilihat belum jadwalnya itu, nanti terdengar lagi adzan sedikit, adzan opo kan itu. Ya monggo saja, kalau memang mau adzan sebelum subuh, artinya dengan adzan 2 kali. Kalau mau adzan untuk membangunkan kaum muslimin dari tidurnya, ya silahkan saja. Mau sekali subuh dong, ya alhamdulillah, itu ya bagus. Ya, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua tadi apa? Apa ada lagi jamak ketika hujan? Jamak ketika hujan. Nah, ini memang terjadi perbedaan pendapat. Memang ada riwayat atau keterangan yang menyebutkan bahwasanya dahulu Ibnu Umar itu pernah menjamak sholat tanpa sebab, karena takut khawatir ataupun karena hujan. Dari sini ada yang memahami jamak dengan sebab hujan itu boleh dilakukan. Begitu di masjid tiba-tiba hujan deras, akhirnya jamak sisan karo isya. Padahal kondisi saat ini serba mudah, jalan wis aspal, ada yang punya payung, punya mantol, ada yang punya mobil juga. Kenapa harus dijamak? Hujan, selesai maghrib, habis sholat ba'diyah, ya sudah pulang. Kalau ternyata hujannya itu ketika kita berada di masjid sehingga tidak siap-siap sebelumnya, ya sudah tunggu di situ. Tunggu datangnya isya. Tunggu datangnya isya. Nah, sekarang ini sudah serba mudah, sehingga meskipun itu hujan, kita tidak perlu menjamak kalau kita bukan musafir. Kalau kita bukan musafir, kita tidak perlu menjamak. Ini terjadi perbedaan paham, perbedaan pendapat. Bagi saudara-saudara muslim kita mau menjamak karena hujan, ya monggo silakan. Tetapi kita tidak menjamak karena hujan. Kita menjamak karena sebab musafir, bukan karena hujan. Karena tidak ada riwayat Nabi menjamak karena hujan. Memang ada sahabat yang menjamak karena hujan, itu ada keterangan itu. Tetapi dari Nabi
tidak ada riwayat yang menjelaskan beliau menjamak karena sebabnya hujan. Nah, dari situlah kemudian terjadi perbedaan pemahaman. Bagi yang memahami boleh menjamak karena hujan, silakan. Tetapi kita tidak menjamak karena sebab hujan, tetapi jamak rukhsah yang kita ambil karena sebab musafir. Ya, ada lagi. Berikutnya pertanyaan nomor 34. 34 dipersilakan dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum, Pak Ustaz. Pertanyaan saya yang pertama begini, Pak Ustaz. Dari siapa Ibu? Dari Ibu Sri Lestari di Joyotakan. Ya, mari. Begini Pak Ustaz, 5 hari yang lalu saya kan sholat zuhur di rumah. Lah rakaat yang kedua itu kan seharusnya tahiyat nih Pak Ustaz. Tapi karena saya lupa, Rakaat kedua. ya kan seharusnya tahiyat awal. Ya. Ya, karena saya lupa, saya berdiri lagi, terus membaca Al-Fatihah itu sudah hampir selesai, baru ingat kalau belum baca tahiyat Pak Ustaz. Iya. Lah terus setelah Al-Fatihah selesai, saya bingung. Terus tahiyat rakaat ketiga itu jadi saya tahiyat awal itu di rakaat ketiga Pak Ustaz. Nah, begitu baca Fatihah baru ingat, selesai Fatihah terus tahiyat itu. Iya. Nah, Jadi tahiyatnya di rakaat ketiga dan keempat. Setelah itu salam, terus sujud sahwi 2 kali Pak Ustaz. Lah sholat saya seperti itu sudah benar apa belum, sah apa enggak? Kalau belum ya mohon pencerahannya Pak Ustaz. ya. Terus pertanyaan yang kedua begini Pak Ustaz. Saya ngaji di MTA kan sudah dari tahun 2013 Pak Ustaz. Dulu selalu datang di sini, setelah corona baru 2 kali ini Pak Ustaz. Lah terus Setelah corona. setelah corona kemarin kan Lah jenengan dari mana kok jauh? dari Solo Joyotakan Pak Ustaz. Corona itu sudah bertahun-tahun yang lalu. Iya, tapi saya datang di majelis ini baru 2 kali ini setelah corona itu Pak Ustaz. Jauh sekali ya Solo ini. Setelah corona kok hanya 2 kali. Tapi dengarkan radio terus di rumah Pak Ustaz. Apa radio ini pateni saja. Khusus yang Solo. Nah, biar datang ke sini. Terus Pertanyaan kedua gini Pak Ustaz. Saya kan cuma ngaji di sini Pak Ustaz, nggak ikut cabang Pak Ustaz. Terus kalau kalau zakat fitrah itu saya berikan pada tetangga dekat yang saya juga sudah tahu kalau dia orang yang benar-benar nggak mampu Pak Ustaz, karena nanti saya. Tapi setelah saya ikut di binaan baru kurang lebih 5 bulan ini ikut di binaan Pak Ustaz. Lah itu zakat fitrah harus dikumpulkan di majelis Pak Ustaz. Terus pertanyaan saya, apa nggak boleh Pak Ustaz walaupun bukan warga MTA kita ngasih zakat dan sama tetangga kita yang benar-benar nggak mampu, apa nggak boleh Pak Ustaz? Apa harus dikasihkan pada warga MTA kalau orang MTA Pak Ustaz? ya. Terus pertanyaan yang terakhir Pak Ustaz. Tadi sebenarnya sudah ditanyakan di pertanyaan tertulis, tapi ini saya menambah pertanyaan Pak Ustaz. Kalau kita sebagai makmum masbuk, makmum yang datang terlambat, kita kan harus setelah imamnya salam kan harus menggenapi rakaat yang ketinggalan ya Pak Ustaz. Karena itu ada hadisnya yaitu la sholata lima lam yaqra bi fatihatil kitab. Tapi di masjid saya itu kebanyakan sebelum rukuk, yang penting sebelum rukuk masih dihitung 1 rakaat. Itu saya jelaskan dalilnya tadi itu. Dia juga mempunyai dalil gini, dijadikan imam untuk diikuti, dalil dia seperti itu. Lah saya tanyakan itu di Quran atau di hadis, dia juga nggak tahu Pak Ustaz. Lah terus saya tanyakan di sini itu dalil itu ada di Quran apa di hadis Pak Ustaz, itu yang dijadikan imam untuk diikuti itu Pak Ustaz. Ya. Itu aja Pak Ustaz pertanyaan saya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ya sudah. Besok lagi kalau terlupa seperti itu, ya Ibu teruskan sampai salam.
artinya sampai rakaat terakhir. Lah nanti sebelum salam ibu sujud sahwi, kemudian salam. Jangan kok rakaat ketiga baca Al-Fatihah selesai burung tahiyat terus duduk tahiyat. Ya itu lanjutkan sampai rakaat terakhir. Kemudian nanti sebelum salam ibu sujud sahwi, habis itu salam sudah. Besok lagi kalau terjadi seperti itu, yang ibu lakukan itu meneruskan sampai rakaat akhir sebelum salam, nanti ibu sujud sahwi. Yang kedua, apakah zakat fitrah kita sebagai orang MTA harus diberikan kepada orang MTA? Tidak ada ketentuan itu. Yang namanya zakat menurut Allah itu 8 asnaf salurannya. Salah satunya fakir, miskin. Kenapa toh? Kok kita diatur disatukan dalam kebersamaan? Sehingga pengaturannya kalau kita warga MTA ada anjuran untuk zakat fitrah kita serahkan ke MTA dalam arti kepanitiaan dari MTA untuk kemudian nanti kita salurkan ke 8 asnaf itu. Itu untuk kebersamaan. Apa tidak boleh saya menyalurkan kepada tetangga saya yang fakir miskin? Boleh saja begitu, selama tetangga itu betul-betul termasuk salah satu dari 8 asnaf, boleh saja. Atau ibu tetap serahkan untuk pengaturan zakat itu ke majelis, tetapi ibu memberitahu bahwa tetangga saya ini ada yang fakir, miskin. Ada kalau ibu mau langsung serahkan ya monggo, boleh-boleh saja. Maka saya luruskan ya, tidak ada kewajiban zakatnya orang MTA harus diberikan ke warga MTA, itu tidak ada. Karena ketentuan zakat yang berhak menerima zakat menurut Allah 8 asnaf. 8 asnaf itu tidak ada dalam ayat itu disebutkan harus warga MTA, itu tidak ada. Tapi kalau warga MTA yang fakir, miskin, itu berarti masuk ke dalam salah satu dari 8 asnaf. Lah tentu kalau keluarga kita itu masih ada yang berkekurangan, tentu kita perhatikan dulu yang terdekat. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Kita perhatikan dulu kerabat kita. Jangan sampai kerabat kita, keluarga dekat kita terlantar, berkekurangan, tidak kita perhatikan. Ya, kalau ibu mau langsung ke tetangganya itu zakatnya boleh-boleh saja, sah saja selama tetangga ibu itu betul-betul menjadi salah satu golongan dari 8 golongan tadi, 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Itu yang kedua. Makmum harus diikuti, itu hadis ibu, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti. Fa'idha kabbaro fakabbiru. Jika imam itu mengajak bertakbir, maka segeralah makmum mengikutinya dengan bertakbir. Fa'idha roka'a, apabila imam itu ruko, farka'u, makmumnya juga ruko. Jangan sampai imam mengajak ruko, makmumnya malah mendahului sujud se. Tidak boleh. Jika imamnya mau mengucap sami'allahu liman hamidah, qulu rabbana walakal hamdu. Itu hadis. Dijadikan imam untuk diikuti, itu hadis.
Kalau dalilnya itu imam itu dijadikan imam untuk diikuti, memang betul itu hadis sahih. Kita tidak menyangkal itu. Tetapi ada hadis lain yang tadi sudah kita sebutkan, fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Apa yang kamu dapati sholat bersama imam, sholatlah bersama imam. Apa yang terlewat, maka sempurnakanlah. Termasuk dalam pemahaman yang kita ambil, kita terlewat bersama imam. Salah satunya kita tidak mendapatkan Al-Fatihah bersama imam secara sempurna. Maka kita terus mengikuti imam. Begitu imam salam, lah kita berdiri. Kita berdiri untuk menyempurnakan rakaat yang kita terlewat karena tidak mendapat Fatihah bersama imam secara sempurna. Meski kita mendapatkan rukuk bersama imam. Jadi kita mengambil pemahaman tetap tidak dihitung satu rakaat meskipun kita mendapatkan rukuk bersama imam, namun terlewat Fatihah bersama imam, tidak sempurna. Misal kita datang, imam sudah sampai Maliki Yaumiddin, berarti ada beberapa ayat yang kita terlewat kalau itu sholat jahar. Paling tidak terlewat ayat Alhamdulillah sama Ar-Rahman. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanirrahim. Karena ketika itu bacaan jahar, kewajiban makmum itu hanya mendengarkan dan memperhatikan bacaan imam. Jika dibacakan Quran kepadamu, ini dalam sholat, dengarkanlah dan perhatikanlah sehingga kita tidak membaca sendiri. Fastami'u lahu wa ansitu kalau itu jahar. Maka kita sebagai makmum cukup mendengarkan bacaan imam. Kalau imam sudah bertakbir kemudian sudah memulai bacaan jaharnya, kita belum masuk ke dalam shaf, belum ikut takbir, berarti kita belum masuk dalam sholat bersama imam itu, sehingga tidak mendapatkan Fatihah secara sempurna. Oleh karenanya kita masbuk berdasar hadis Nabi tadi, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ya sudah, kita saling menghormati. Terus ada lagi? Cukup. Lah tadi yang mau tanya langsung ada dua apa ada tiga tadi? Oh dua. Ya sudah, hanya dua. Karena sudah dicukupkan ya. Ya sebelum diakhiri. Sebelum diakhiri, kami bacakan penyerahan dari pendengar radio Persada FM dari Blora. Ini berupa Quran Istanbul, khasiatnya untuk keselamatan hidup, dan jimat Semar Mesem untuk memudahkan mendapatkan pasangan. Mendapatkan pasangan, berarti mesem terus. Ya sudah, campurkan dengan teman-teman yang sesat itu. Terus berikutnya permohonan doa kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang sakit. Bapak Agus Susilo Utomo, Bapak Suyono dan Bapak Samin dari Wonogiri, Bapak Pujianto Bojonegoro, Hari Gunarwanto Mojokerto 1, Bapak Priyono Ngawen Gunung Kidul, Ibu Safitri Polokarto 4, Bapak Sugiantoro dan Ibu Wijayanti Widodaren 1, Ibu Dewi Rahmawati Sukoharjo 5,
Bapak Supar dan Bapak Irianto Mojo Songo 3, Ibu Ngatmi Jumantono 6, Ibu Eko Bekam dari Semarang Barat, Ibu Sinung Hapsari dan Ibu Nur Zaidah Banyuanyar Solo, Bapak Munjayin Nogosari 4, anak gadis dan Ibu Dwi Septiani dari Ngawi, Bapak Joyo Suwarno Bati 1, Rosid Al-Fatah dan Bapak Sadiman Banyuasin Sumatera Selatan, anak Sofia dan Ibu Sukinah Masaran 5, dan warga MTA Kebumen ada 11 yang sakit. Mohon doa kesembuhannya. Mari kita doakan. Ya, mudah-mudahan dapat kafarah dari Allah. Mas, Berikutnya doa untuk saudara kita yang meninggal, Ibu Hartini Tegowanu, Mbah Sastro Wiyono Kolo Karto 4, Bapak Rafil Ardiansah, Heni Cahyani Ring Sewu Lampung, Bapak Kuwalti Abdul Qadir Al-Watli, Bapak Kuwatli Abdul Qadir Al-Qadiri, Wakil Ketua DPRD Jateng, Ibu Inti Fadiah Kolanarjo 1, Bapak Karjono dari Wates, Bapak Bahim Sanwani Semarang, Bapak Kesno Wiharjo Minggir Sleman, Ibu Siti Romlah Kebumen, Ibu Sutirah yakni ibunya Bapak Sutio Gondang Rajo 7, Ibu Payem binti Kromo Semito, istri Bapak Gondo Njik dari Wonogua, Bapak Yatin dan Ibu Watini dari Semanggi meninggal Tuhan. mari kita doakan. Allah. Ya, Berikutnya untuk infak untuk Ponpes dan saya bacakan ya ini infak untuk Ponpes MTA tanggal 21 April 2024. Yang pertama, kota infak Ponpes Ahad 14 April 2024 4.326.000. Hamba Allah 12 juta. Siswa kelas 12 SMA MTA Surakarta 2.010.000. Saudari Moharrika kelas 12 Putri SMA MTA 2 juta. Ibu-ibu Tanon 1.600.000. Ibu Paini Jambi 1 juta. Ibu Wagiem Jumantono 3 2 juta. Bapak Rozak dan Ibu Suratijah Rejang Lebong 6 juta. Bapak Sastro Sunarno Mojolaban 2 700.000. Bapak Arsyad 500.000. Keluarga Bapak Kumoro Kendal 1 juta. Hamba Allah Jumantono 1 500.000. Hamba Allah Kebak Keramat 3 100.000. Hamba Allah Mondok Alisragen 250.000. Keluarga Bapak Suhono Teluan 6 juta. Hamba Allah Pangkalan Banteng 700.000. Hamba Allah 550.000. Hamba Allah Ngerambi 110.000. Hamba Allah Trucuk 100.000. Ibu Marni Ngemplak 3 500.000. Ibu-ibu Jebres 1 300.000. Hamba Allah 69.000. Ibu Sri Lestari Mojolaban 2 450.000. Hamba Allah Sambi Kerep 500.000. Hamba Allah Ngawi 500.000.
Kakak Nara dan adik Sasha Semarang 100.000. Hamba Allah Jenar 500.000. Bapak Suharno Teras 2 2.060.000 ditambah 1 rial. Total infak untuk Ponpes MTA hari ini 46.425.000 rupiah. 46.425.000 rupiah tambah 1 rial. Kemudian berikutnya ada infak untuk media dakwah kita, radio TV tanggal 21 April 2024. Yang pertama, Kota Infak Radio dan TV, Ahad 14 April 2024, 1.461.500 rupiah. Hamba Allah Bukit Tinggi 700.000 rupiah. Hamba Allah Jepara 300.000. Hamba Allah Mondoan 250.000. Ibu Suparyanti Gombong 10 juta. Hamba Allah Cumantono 1 250.000. Dr. Khairul Bihati Solo 20 juta. Bapak Huda 100.000. Juru kunci Makam Seliran 200.000. Ibu-ibu Jebres 1 300.000. Ibu Titik Yulianti Grogol 3 berupa emas 63,6 gram, yaitu 2 gelang dan 2 kalung. Total infak untuk radio TV kita hari ini 33.561.500 rupiah. 33.561.500 rupiah ditambah 2 gelang 2 kalung seberat 63,6 gram. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh panjenengan semuanya dan jadi tabungan akhirat panjenengan semuanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah? Cukup. Baik Bapak Ibu. Saya rasa cukup, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampaikan salam untuk keluarga. Mari kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pemirsa dimanapun Anda berada, demikian sudah kita ikuti bersama gelaran jihad bagi jamaah pagi hari ini. Semoga ada banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan. Insyaallah kita bersama di lain kesempatan dari Gedung Pusat Masjid Tahfidz Al-Quran Syahli Rahman dan kerabat kerja pamit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.